Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tadinya video ini ingin saya tayangkan di channel pertama, yaitu New Crystal Tarot Reader. Tetapi karena channel itu jadwalnya penuh banget ya teman-teman, mau post untuk tahun 2022, jadi untuk lunar eclipse dan solar eclipse saya post di channel ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, serta untuk pembacaan zodiak kamu boleh mampir ke channel New Crystal Tarot Reader. Di sana juga kamu bisa join membership. Oke, ini untuk bacaan pengaruh zodiak kamu. Saya akan bacakan 12 zodiak dari lunar eclipse atau gerhana bulan yang terjadi di 19 November 2021. Kalau dari Western Astrology, lunar eclipse terjadi di full moon Taurus. Tetapi kalau dari Vedic Astrology, lunar eclipse terjadi di Gemini. Taurus dan Gemini itu berurutan, jadi kamu juga mesti perhatikan dua zodiak ini atau dari housesnya kamu. Taurus berada di houses kemana dan Gemini berada di houses keberapa kamu. Dan solar eclipse atau gerhana matahari terjadi di 4 Desember 2021. Kalau dari Western Astrology-nya, solar eclipse terjadi di New Moon Sagittarius. Kalau dari Vedic Astrology terjadi di New Moon Capricorn. Dua zodiak ini perhatikan berada di mana di houses zodiak kamu. Namun ini bacaan tarot, jadi kamu yang tidak mengerti cara perhitungan dari Western Astrology boleh simak video ini dari awal sampai akhir agar kamu mengetahui pengaruhnya di dalam kehidupan kamu. Tetapi ini tetap saja bacaan general ya teman-teman, itu sebabnya saya menggunakan dua sistem, Western dan juga Vedic Astrology. Oke, let's move to the deck. Hai Aquarius, gerhana bulan atau lunar eclipse yang terjadi di November ini berada pada houses keempatnya kamu, kalau perhitungan dari Western Astrology, dan berada di houses kelimanya kamu kalau perhitungan dari Vedic Astrology. Untuk solar eclipse atau gerhana matahari terjadi di houses ke-11-nya kamu, perhitungan dari Western Astrology, kalau dari Vedicnya terjadi di houses ke-12-nya kamu. Oke. Untuk teman-teman yang nggak paham apa yang saya sampaikan, nggak apa-apa, disimak dan didengarkan aja yang saya sampaikan di video ini dari awal sampai akhir. Nantinya kamu akan paham. Nanti juga saya akan bacakan kartu tarotnya, oke? Full moon adalah satu periode di mana kita menyelesaikan hal-hal yang sudah kita mulai di 29 atau 28 hari sebelumnya ketika new moon. Oke. Nah, gerhana bulan yang terjadi di full moon ini bertepatan di akhir tahun 2021. Artinya, yang bisa saya rasakan energinya adalah apa yang sudah kamu mulai di 11 bulan sebelumnya, di full moon kali ini akan terselesaikan. Hal-hal yang terkait dengan full moon, dengan gerhana bulan ini adalah hal-hal yang terkait dengan batinnya kamu, dan berkaitan dengan houses keempat dan houses kelimanya kamu. Hal-hal yang berkaitan dengan batin kamu ini akan terungkap, akan terangkat, akan menjadi lebih jelas dan terang. Karena selama ini kamu dilema banget. Di tahun 2021, houses keempat dan houses kelima pastinya terjadi di dalam kehidupan kamu. Kalau memang kamu kuat banget energi Aquariusnya ya. Houses keempat terkait dengan pikiran, hati, ada kaitannya juga dengan ibu dan juga teman dekat ya. Ada hal-hal juga yang terkait dengan tempat tinggal kamu ya. Ada masalah di sana, ada problem yang bisa kamu rasakan di sana di sepanjang 2021 ya. Kemudian houses keempat ini juga tentang kepemilikan kamu. Oke. Kemudian hal-hal yang terkait dengan harta kamu juga. Kemudian perpindahan tempat, jadi kamu tidak menetap tinggalnya. Oke. Dan keinginan kamu untuk memiliki rumah, membangun rumah. Keinginan kamu untuk memiliki sesuatu. Oke. Dan kalau houses kelima ini terkait dengan daya intelektual kamu, kecerdasan kamu, kemudian posisi kamu di kehidupan, pengetahuan kamu, keinginan kamu mendapatkan bimbingan,
keinginan kamu untuk mengenang kembali atau bertemu dengan orang-orang dari masa lalu, teman-teman masa kecil kamu atau masa remaja kamu. Dan ada juga romansa di sana yang pastinya akan ada permasalahan juga sedikit ya. Dan houses keempat dan houses kelima ini sebenarnya berkaitan karena Aquarius, ketika kamu merasa sukses di 2021, kamu sangat ingin ketemu dengan teman-teman kamu, menunjukkan bahwa kamu sudah bisa sukses dan bahkan mentraktir teman-teman lama kamu. Oke, ada reuni, ada pertemuan, dan ada cinta yang tumbuh ya, terkait dengan puberitas ya. Jadi kalaupun usia kamu sudah di atas 45, kemungkinan Aquarius juga akan mengalami puberitas, perasaan ingin disayang, ingin dicintai, dan hal-hal yang romans ya, ingin terjadi lagi. Jadi kalau kamu memiliki pasangan, maka kamu akan sangat passionable ya di 2021 dan ngerasa tidak ada permasalahan ya, walaupun di sini ada hal-hal yang kamu rasakan itu seperti membuat kamu ingin mencari tahu apa sih yang sebenarnya kamu cari di dalam batin kamu. Kenapa ketika kamu terhubung dengan orang masa lalu, teman dari masa lalu, kok tidak ada kepuasan di dalam batin kamu? Dan ini juga terkait dengan keinginan kamu memiliki properti, keinginan kamu memiliki benda-benda tidak bergerak ya, dan juga mendapatkan kedamaian hati. Ada masalah-masalah di seputar keluarga. Oke. Nah, di full moon ini semuanya akan terungkap. Masalah yang tadinya kamu rumitkan atau sangat tergantung kepada kamu untuk diselesaikan, atau kamu di sini sangat ingin mengakhiri itu semua. Full moon ini akan membawa kamu menemukan masalahnya. Apa sih yang membuat kamu di sini selalu bermasalah di hal-hal yang tadi saya sebutkan ya? Kamu akan mencari tahu karena kamu ingin keluar, kamu ingin menyelesaikan, kamu ingin new beginnings di dalam kehidupan kamu. Apalagi di full moon ini energinya dekat banget dengan gerhana matahari yang nantinya di 4 Desember. Jarak waktu dari gerhana bulan ke gerhana matahari kurang lebih setengah bulan, karena gerhana bulan terjadi 19 November dan gerhana matahari di 4 Desember. Jaraknya sebentar aja. Jadi ini perubahan yang drastis yang terjadi dalam kehidupan, khususnya kamu Aquarius, karena solar eclipse berada di houses ke 11 dan 12-nya kamu. Kalau dari Vedic houses 12, artinya di sini ada karma yang akan bangkit, akan muncul, yang harus kamu selesaikan, kamu tuntaskan. Oke. Nah, Aquarius, di sini juga kamu akan bisa merasakan bahasa batin kamu ya, bahwa ada hal-hal yang harus kamu tuntaskan, ada hal-hal yang harus kamu selesaikan di sini. Dan saya akan lihat juga dari energi kartu tarotnya. Oke. Aquarius, pengaruh gerhana bulan, gerhana matahari di akhir tahun 2021. Aquarius, Sun dan Rising. Oke, ada 3 kartu di sini. Forgiveness ya, kartu pertama. Full moon itu energinya nggak enak banget ya. Untuk teman-teman yang udah ngerti pasti tahu ya. Dilema, perasaan kayak terbolak-balik. Kalau yang nggak ngerti pasti kayak ngerasa disantet, diguna-guna, atau dikirimin apa ya. Sebenarnya enggak ya. Makanya itu ada film Serigala ya, ketika full moon dia melihat bulan purnama, kemudian dia mengaum ya. Itu adalah perumpamaan di mana perasaan di dalam batin kita ingin diteriakkan, tetapi tidak tahu bahasa apa yang ingin diteriakkan. Pada akhirnya menjerit ya, mengaum. Serigala itu mengaum, dan sebenarnya manusia juga memiliki keinginan untuk itu, ingin menjerit sejadi-jadinya terkait dengan perasaan yang ada di dalam hatinya. Oke. Nah, di sini energi full moon akan membawa kamu pada situasi yang benar-benar nggak bisa kamu kendalikan ya. Kayak semuanya itu ngerasa berantakan. Oke. Kuncinya semua di dalam batin kamu. Batin kamu yang ngerasa, aduh semuanya kok nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu bentuk. Kamu ngelihat semuanya itu berantakan. Bukan penyebabnya kamu aja, tapi bisa juga faktor eksternal ya. Apalagi houses ke-4 dan ke-5 pasti ada kaitannya dengan koneksi kamu dengan seseorang, yang seseorang itu sepertinya
tidak sejalan dengan kamu sehingga dia membuat semuanya berantakan, rencana berantakan, atau hal-hal yang terkait dengan hubungan keluarga di sini ada yang berantakan atau terputus, atau ya konflik di dalam internal keluarga ya. Keluarga besar di sini, kamu dengan sepupu misalnya, atau kamu dengan bibi, dengan paman, itu bisa saja terjadi ya. Karena houses keempat ini terkait dengan keinginan kamu untuk membangun pondasi kehidupan kamu, tetapi dengan adanya houses kelima dan juga di tahun 2021 ini pandemik ya, mempengaruhi faktor eksternalnya, maka di sini ada hal-hal yang kamu rasakan itu keinginan kamu lebih besar daripada kemampuan kamu, Aquarius. Oke. Kemudian di sini ada forgiveness ya. Kamu ketika dilema dan ketika semuanya tidak bisa kamu kendalikan, ya udah hentikan aja dulu, sabar ya. Karena harus melewati periode solar eclipse, gerhana matahari. Jadi semuanya itu baru bisa kamu mulai di awal tahun, yaitu 2022 Januari ya. 4 Desember, 4 minggu kemudian, bukankah itu di Januari ya. Jadi kalaupun kamu punya rencana, kalaupun punya apa yang ingin kamu lakukan, tidak boleh kamu lakukan. Kenapa? Karena bisa saja nanti berubah dengan sesuatu yang baru setelah gerhana matahari. Kalau dari bacaan astrologinya ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diprediksi yang terjadi. Oke, ya bisa diprediksi unsurnya apa saja, tetapi hal-hal itu masih rahasia dari universe. Oke, jadi kamu boleh menentukan, kamu boleh berencana, tetapi biarkan Tuhan dan universe menentukan. Dan saat ini kalau kamu ngerasa semuanya berantakan, kacau balau, forgiveness, lepaskanlah, maafkanlah, memaafkan orang-orang yang berkonflik dengan kamu, melepaskan hal-hal yang tadinya menyakiti hati kamu atau membuat kamu stuck di sini ya. Dan di sini rejection ya. Apa yang ingin kamu reject ya? Apa yang ingin kamu nonaktifkan dari kehidupan kamu? Apa yang ingin kamu hapus? Apa yang kamu ingin hilangkan dari beban-beban kehidupan kamu? Ini akan kamu temukan. Kamu akan menemukan, oh ini udah nggak bisa lagi nih menjadi tanggung jawab saya. Kamu akan lepaskan. Oh ini udah nggak bisa lagi, ini udah bukan kerjaan saya nih, ini kerjaan beliau. Maka kamu akan bisa berucap bahwa maaf, ini bukan kerjaan saya sudah banyak kerjaan, ini kamu kerjain aja. Oke. Ada hal-hal di sini yang memang harus kamu lepas, dan kamu akan tahu apa yang harus kamu lepaskan menuju pesan intuitif yang datang di lunar eclipse nanti. Oke. Saya lihat pesan spiritual untuk kamu, Aquarius. Pesan spiritual untuk Aquarius. Dapat 2 kartu, saya ambil 1 aja ya. Di sini pesannya birth ya, kelahiran kembali. Oke. I birth fruitful and sacred assignment. Oke. Jadi di sini seperti kelahiran kembali ya. Oke, pesannya di sini adalah kamu melahirkan tugas yang bermanfaat dan sakral ya dalam pengasuhan. Jadi ini hal-hal yang ada kaitannya dengan keluarga, kemudian pasangan kamu. Sepertinya di sini kamu harus ikuti misi yang diberikan oleh universe, yaitu pengasuhan, penjagaan ya. Dan seperti tugas yang memang sakral yang harus kamu jalani. Oke. Jadi ikuti saja sesuai dengan keinginan universe. Sepertinya kamu tidak bisa menolak untuk hal-hal yang memang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kamu. Itu adalah bagian dari misi jiwa kamu selanjutnya. Oke. Kamu Aquarius membawa tugas sakral ya. Ini terkait dengan kelahiran. Untuk sebagian di sini kamu mungkin menonton video ini ya, perempuan Aquarius, jika kamu mengandung dan kamu sudah melahirkan atau akan melahirkan, maka di 2022 di sini anak yang kamu asuh adalah yang memang tertitip kepadanya, itu sesuatu untuk masa depan Nusantara. Oke. Saya lihat lebih dalam ya. Ini sih yang maaf sebentar. Selanjutnya ini terkait dengan apa yang harus atau yang sering kamu lakukan nanti setelah solar eclipse ya.
clear your space ya. Oke, 3 kartu aja. Clear your space ya, ini berbicara tentang bersihkan hal-hal yang mengganggu langkah kamu ke depan. Dan kemungkinan juga setelah solar eclipse kamu mendadak ingin bersih-bersih. Kamu ingin punya tempat tinggal yang bersih ya. Dan sesering mungkin membersihkan tempat tinggal kamu seakan ada tamu yang akan datang. Kamu merasa seperti itu ya. Jadi ada kaitannya dengan spiritual mind di sini. Dan read a gratitude list ya. Jadi kamu akan buat perkembangan diri kamu, hal-hal yang kamu dapati seperti menulis di diary ya, tetapi di sini hal-hal yang terkait dengan apa yang kamu dapatkan hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini, kemudian bagaimana respon tubuh kamu, fisik kamu, respon orang lain ini ya, lebih kepada itu saya rasakan. Kamu akan menulis hal-hal itu dan bisa saja ini menjadi jurnal ya, atau kamu share ke vlognya kamu atau blognya kamu. Kemudian di sini ada plan a vacation. Wow, Aquarius sepertinya di sini banyak sekali perencanaan kamu di 2022. Kamu akan sering liburan di sini ya. Oke, kemudian traveling dan juga traveling ini dalam rangka pekerjaan ya, tapi sambil vacation juga. Dan kemungkinan juga di sini Aquarius akan berangkat ke luar negeri dan mungkin akan menetap di sana bekerja atau di sana akan tinggal ya, karena di sini ada misi yang harus kamu lakukan yang memang ada terkait dengan negara lain atau kota yang lain. Oke. Tetapi di sini hal-hal yang terkait dengan vacation bukan hanya ke luar negeri, tetapi bisa saja kamu mengelilingi Nusantara ini ya. Oke. Dan terkait dengan pesannya ini, kalaupun tidak ada kelahiran di sekitar kamu, maka ini artinya peradaban baru ya, sistem baru yang akan terjadi di sini memang harus kamu ikuti, karena kamu harus menjaga hal-hal yang ada pada diri kamu, oke, agar kamu bisa mengikuti perubahan yang ada di sistem Nusantara nantinya ya. Dan saya rasakan juga di sini ada yang harus kamu lepas, karena kamu tidak harus memaksakan keinginan kamu. Ada hal lain yang menunggu kamu yang harus kamu laksanakan nantinya setelah solar eclipse. Oke? Ini saya baca energi dari Aquarius mendadak spiritual nih ya. Kalau yang lain saya rasakan masih pada aspek kehidupan, tetapi kamu ini lebih dalam lagi saya rasakan. Oke. Aquarius pengaruh lunar eclipse ya. Intinya memang pesan spiritual ini, Aquarius, kamu mendapatkan misi sakral ya. Apakah harus saya buka kartu satu lagi ya? Tadi di atas saya letakin divine ya, my inner child is whole and complete. Ada kaitannya dengan anak bukan? Di sini bayi dan ini anak. Little star, bintang kecil. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan harapan yang kamu pegang. Jadi saat ini mungkin kamu selama ini seperti mengabaikan harapan orang-orang di sekitar kamu di 2021. Kamu merasa terbebani dengan harapan mereka. Misalnya mereka berharap kamu itu punya pendidikan yang bagus, lulus dengan nilai yang baik, kemudian ingin kamu itu punya pekerjaan yang baik, kehidupan yang lebih baik, ingin kamu itu punya pasangan, kemudian rumah tangga kamu baik-baik aja. Kamu seperti mengabaikan harapan orang-orang itu. Walaupun mereka itu doanya baik dan harapannya baik untuk kamu. Kamu kayak ngerasa, apaan sih, saya ngerti apa yang saya butuhkan, saya tahu apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi di full moon ini itu akan di-trigger kamunya sampai kamu sadar apakah memang kamu sudah benar-benar benar dengan apa yang kamu pikirkan selama ini. Oke? Itu ternyata saya rasakan ya. Aquarius lunar eclipse ya. Ada 3 kartu. Di sini ada Three of Swords, Queen of Cups, dan juga Six of Wands. Knight of Cups ya. Oke, di energi lunar eclipse ini sepertinya ada kekecewaan yang akan kamu rasakan ya. Kamu mungkin merasa dikhianati nantinya, merasa dikecewakan, tetapi jangan khawatir karena di sini dengan Six of Wands kamu memenangkan satu fase yang akan kamu selesaikan di sini.
Oke. Dengan Knight of Cups ya, rasa kagum kamu, rasa keinginan kamu untuk memuaskan hati kamu sendiri, itu kamu akan ngerti bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kamu capai atau tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu paksakan, sehingga itu akan kamu lepas. Karena di sini triggernya Three of Swords, triggernya adalah kepanikan, kepanikan kamu atau rasa benar-benar kecewa banget ya. Ada pengkhianatan, ada juga hal-hal yang terkait dengan kemarahan di sini ya, karena di houses keempat dan kelima ya, ini juga ada kaitannya dengan romansa. Oke. Cinta yang tadi saya katakan puberitas ya, dan kemudian ada hal-hal dari masa lalu, mungkin pernah dibully ya, dan kamu akan melepaskan trauma pembulian itu dari diri kamu. Ada Six of Wands ya, kamu akan keluar menjadi pemenang di sini dengan harapan yang baru, dengan mengalihkan rasa kagum kamu kepada hal-hal yang lain yang lebih menarik. Oke. Dengan Six of Wands di sini ada kemungkinan kepopuleran kamu di sini ya. Apakah kamu mengagumi sesuatu, mengagumi seseorang di sini? Ya. Ada juga yang saya rasakan di sini Aquarius, rasa kagum kamu terhadap seseorang, admire kamu terhadap seseorang ini akan berakhir. Oke, di fase full moon, gerhana bulan. Tetapi dengan Six of Wands ya, sepertinya kamu memang demi nama baik ya, apakah nama baik dia atau nama baik kamu. Oke, saya lihat dari solar eclipse-nya. Apa pengaruhnya di dalam kehidupan kamu ya Aquarius? Satu kartu Nine of Wands, kemudian Ace of Wands dan The Hierophant. Satu kartu lagi ada Four of Pentacles. Solar eclipse di sini ada Page of Pentacles. Solar eclipse adalah titik balik dari kehidupan kamu. Oke, tapi titik baliknya di sini merubah karakter kamu karena memang berada di houses ke 11 dan 12 ya. Aquarius di sini ada karma yang harus kamu jalani. Nah, karma ini juga terkait dengan keluarga, balas budi ya. Kamu kan sudah dibesarkan, dilahirkan di keluarga itu, bagaimanapun ya perlakuan mereka terhadap kamu. Kalau baik maka kamu benar-benar harus membalasnya dengan kebaikan. Kalau buruk maka di sini kamu harus tetap juga membalasnya dengan kebaikan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus kamu bayar terhadap yang ada kaitannya dengan keluarga, kemudian teman-teman masa lalu kamu. Oke. Kamu harus mengucapkan terima kasih kepada orang-orang dari masa lalu kamu. Di sini ada Nine of Wands. Saya lihat di sini kamu akan solar eclipse akan merubah kehidupan kamu. Kamu akan menarik diri dan membentengi diri kamu. Kamu berada di zona nyaman. Kamu ingin berada di zona nyaman juga. Jadi dengan Ace of Wands di sini 9 dan di sini 1 ya. Walaupun kamu ngerasa tidak bebas melakukan banyak hal, ini waspada karena kamu berada di houses ke-12 solar eclipse-nya. Di solar eclipse nanti setelahnya ya, banyak hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kamu. Tapi ingat sekali lagi, kamu membawa misi sakral di dalam kehidupan kamu. Oke, tetaplah berada di dalam jalur, tetaplah berada di zona aman yang tidak melanggar hukum misalnya ya, yang tidak keluar jalur, baik itu dari sisi pekerjaan kamu ya, karir kamu, atau di sini hal-hal yang memang harus kamu lepaskan. Oke. Karena di sini dengan Ace of Wands ya, kamu ingin melakukan sesuatu ya terkait dengan ini ada kaitannya juga dengan pernikahan atau berkomitmen dengan seseorang yang ini seseorang dari masa lalu kamu. Ada janji yang saya rasakan di sini ya, dengan Four of Pentacles ya. Saya lihat di sini ada janji setelah solar eclipse. Janji ini sepertinya akan kamu bekukan ya. Jadi yang tadinya kamu berencana, oke, 2022 saya akan memenuhi janji saya. Tapi ternyata di 2022 saya lihat di sini kamu akan membekukan janji kamu. Oke. Kamu akan terkait dengan komunitas ya, berkaitan dengan sosial, kemudian hal-hal yang ada kaitan dengan luar negeri ya. Kemudian ada kaitannya juga dengan perbedaan. Kamu akan terhubung dengan orang-orang yang berbeda backgroundnya dari kamu.
Oke. Misalnya kamu pebisnis ya, kamu akan berteman nantinya dengan seseorang yang profesinya itu peternak ya. Kamu bisnis kain misalnya. Nah, ini orang peternak. Jadi ada hal-hal yang bisa kalian sharing dan masing-masing menceritakan pengalaman di sini. Kemudian dengan Four of Pentacles ya, ada kemungkinan di setelah solar eclipse nanti kamu mendapatkan kesempatan dan mungkin kamu akan ambil kesempatan ini untuk hubungan rahasia ya, hubungan di balik layar di sini. Saya lihat akan ada pernikahan, tetapi pernikahannya tidak legal ya, seperti pernikahan yang siri atau komitmen di sini ya, dibalik dari hubungan resmi yang sudah kamu miliki. Ini ada peluang arahnya ke sana saya lihat, oke. Dan artinya di sini kamu mengambil masalah ya. Padahal di kartu pertama dengan Nine of Wands kamu disarankan setelah solar eclipse nanti ya, efeknya kamu rasakan tidak akan seabrek-abrek di 4 Desember enggak, tapi itu akan kamu rasakan perubahan keinginan kamu itu setelah 4 minggu dari gerhana matahari. Kamu seakan ingin melakukan hal-hal yang tersembunyi. Ini tersembunyi dua-duanya, rahasia, oke. Ada misi rahasia yang kamu jalankan. Ada hal-hal yang hanya kamu yang tahu dan orang yang berkomitmen dengan kamu yang tahu di sini. Oke. Ini saya lihat bisa saja ini terkait dengan apa saja ya. Tapi lebih condongnya di sini houses keempat dan kelima. Houses ke-12 ini karma, relationship, karmic relationship, dan juga ada kaitannya dengan status sosial kamu. Oke. Jadi kamu menjaga nama baik, tapi juga kamu melakukan hal-hal yang itu bisa menjatuhkan nama baik kamu. Jadi pikirlah ya, jangan ngeberantakin ya, jangan ngeberantakin hal-hal yang sudah kamu bangun di sini. Karena houses ke-12 ini bisa arahnya ke hukuman nantinya, ke judgment, oke. Kemudian di sini saya akan lihat ya pesan cinta untuk Aquarius, lunar eclipse, solar eclipse akhir tahun 2021. Banyak banget, saya nggak ambil. Oh, ada gairah di sini ya, magnetik. Saya ambil satu ini aja, trust, oke. Oke, pesan cintanya di sini Aquarius, ada gairah. Kualitas magnetis dan menggoda mengelilingi kamu saat ini. Bersenang-senanglah, oke. Aura kamu meningkat di sini ya, sehingga kamu di sini banyak yang suka ya, banyak yang pengen berteman, banyak yang pengen jadi pacar kamu, oke. Kemudian di sini ada trust ya, percaya atau mempercayai. Transformasi terjadi melalui penerimaan. Setelah kamu menerima situasi saat ini, itu akan secara otomatis berubah. Jadi untuk cinta, kamu disarankan untuk membuka diri realistis, melihat situasi kamu yang terjadi saat ini. Karena ketika kamu realistis, maka hubungan cinta kamu akan berubah menjadi lebih baik ya. Ya tentu saja tanpa menuntut, kemudian tanpa ada hal-hal yang dipaksakan di sini. Karena houses ke-12 kamu ini terkait dengan karma. Jadi apapun yang terjadi di sini, manapun, apakah dia yang menyakiti kamu ataukah kamu menyakiti dia, perasaan kamu tidak menentu, ingin mengakhiri sesuatu tapi nggak bisa, ini kamu berada di siklus pelepasan, penyelesaian. Karena houses ke-12 itu penyelesaian, oke. Ya, saya pikir cukup sampai di sini ya untuk Aquarius. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share ya. Jika kamu suka video ini, nantikan video selanjutnya. Salam, bye.